Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lily Septiana. Um, I'm I'm as a sixth grade elementary school teacher. I will teach about adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, students. How are you? Back again with me, Miss Lilis. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh, berangkat semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali kelas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana PR yang kemarin? Apakah sudah dikerjakan? Sangat mudah bukan? Minggu kemarin kita belajar tentang akhlak ya. Sekarang kita belajar tentang adab dalam bahasa Inggris atau good manners. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang adab. Apa sih adab itu? Ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memahami bahwa tata krama itu sangat penting, terutama untuk kalian sebagai siswa-siswi yang masih harus banyak belajar ya. Kali ini, Miss akan memberikan macam-macam adab dan contoh adab yang perlu kalian ketahui. Jadi kita belajar adab hari ini ya. Pasti di sini ada yang kalau mau berangkat sekolah lupa salim sama orang tua ya. Pasti kalian pernah mengalami ya. Itu termasuk adab yang tidak baik ya. Kita harus salim kepada orang tua terlebih dahulu sebelum berangkat. Atau mungkin di sini ada yang pernah minta uang jajan tapi sambil marah-marah. Tidak baik seperti itu ya. Kita harus minta uang dengan suara yang lembut dan pelan agar tidak menyakiti hati orang tua kita. Ada lagi, misal contohnya, kita pelit kepada teman kita yang mau meminta sesuatu. Kita harus saling memberi walaupun kita mempunyai barang atau makanan itu sedikit, lebih baik kita saling memberi untuk yang lebih membutuhkan ya. Pasti nanti kita akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut untuk saling memberi ya. Oke, pembelajaran kali ini kita belajar tentang adab. Di sini yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian adab, macam-macam adab, dan juga contohnya. Yang pertama, adab memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. The overall meaning of adab is segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, dan budi pekerti atau akhlak. Good manners to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama itu ada adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus be grateful for Allah, for what Allah has given us. Dan yang kedua, kita bisa obey His commands. Selanjutnya, adab towards both parents, yang artinya
adab terhadap kedua orang tua. The first, respect and obedience to parents, not hurting your parents and always pray for parents. Dan selanjutnya, good manners towards the teacher, yang artinya adab terhadap guru. The first, respect the teacher, not making the teacher annoyed and angry. Obey the teacher's orders. Dan selanjutnya, ada adab terhadap teman atau good manners towards friends. The first, help each other. Jadi kita harus saling menolong ya, saling menolong sesama. Dan ada juga apologize and forgive each other. Terus ada greeting each other, saling menyapa ya. Ada juga helping and giving to each other. Selanjutnya ada good manners towards brother or sisters. Adab terhadap saudara. The first, help each other. Saling membantu ya. Dan ada juga communicate with each other. Selalu saling berkomunikasi terhadap sesama saudara. Selanjutnya ada adab berpakaian. Dalam kita berpakaian sehari-hari, apalagi kita sebagai seorang muslim, terutama wanita, juga kita harus mempunyai adab. Jadi, adab dalam berpakaian itu ada menutup aurat, berpakaian rapi dan sopan, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki, ataupun pakaian laki-laki bagi wanita. Adab is certainly important for humans because adab is one part of noble morals that will require humans to be better individuals and be able to place themselves in certain places and times. Adab tentu penting bagi manusia, sebab adab merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang kelak akan menuntut kita sebagai manusia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu tertentu. Selanjutnya, ini ada the purpose of the adab learning objective. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan kita dalam mempelajari adab. As a counterweight to the knowledge and intelligence we have. Jadi, tujuan adab itu adalah sebagai penyeimbang ilmu dan kepintaran yang kita miliki. Hal tersebut perlu diterapkan dalam hidup kita. Perlunya kita dalam mempelajari adab adalah supaya kita agar menerapkan adab atau good manners in daily life dalam kehidupan kita sehari-hari ya. This is because one is intelligence is worthless if one does not have manners. Jadi, artinya kepintaran seseorang tidak akan ada harganya apabila tidak mempunyai adab atau etika. Knowledge will be harmful to himself and others if
yang artinya ilmu akan menjadi berbahaya bagi dirinya dan orang lain apabila tidak dihiasi dan dibarengi dengan akhlak. Selanjutnya, Miss akan menambahkan sedikit the importance of manners in relationships. Jadi, pentingnya adab dalam pergaulan kita sehari-hari ya. With good manners, we will be respected by others, have many friends, and be liked by many people. Dengan adab yang baik, kita akan dihormati sesama dan memiliki banyak teman serta disenangi orang banyak. Selain itu, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, kita harus beradab terhadap orang yang lebih tua, termasuk guru, adab terhadap teman sebaya atau seumur, dan adab terhadap yang lebih muda, dan ada juga adab terhadap orang-orang yang tidak mampu. Jadi, oke, sudah tahu ya sekarang macam-macam adab dan contohnya. Sekarang kita praktik membuat contoh adab dalam kehidupan sehari-hari dari pengalaman kalian ya. Baik dari pengalaman yang kalian pernah alami yang adab yang mungkin kurang baik ataupun pengalaman yang baik yang pernah kalian lakukan. Dan jelaskan bagaimana akibat dan solusinya dari pengalaman kalian. Ditulis di buku masing-masing, lalu dipresentasikan di depan kelas ya. Oke, semuanya sudah mengerjakan ya. Sudah ada sebagian besar yang menerapkan good manners dengan baik. Ada juga yang pernah punya pengalaman yang kurang baik ya. Tidak apa-apa, hal tersebut bisa dijadikan kita untuk introspeksi diri agar kita lebih baik lagi ke depannya dan selalu menerapkan good manners in daily life ya. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kita bisa menerapkan good manners in daily life ya, students. Thank you for your attention. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.